Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaizi Maulana Subhan. Saya akan memenuhi tugas UAS Sosiologi, yaitu video. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi syariah yang sempat menjadi perhatian masyarakat, yaitu kasus investasi dana syariah Indonesia. Nah, dana syariah Indonesia itu menawarkan investasi yang diklaim menggunakan prinsip syariah, khususnya dengan akad mudharabah. Dalam promosinya, masyarakat diajak untuk berinvestasi pada proyek-proyek seperti properti dengan sistem bagi hasil, sehingga banyak masyarakat yang tertarik karena dianggap sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam perjalanannya muncul berbagai permasalahan. Berdasarkan pemberitaan di media, diduga terdapat proyek yang tidak sesuai dengan informasi yang telah disampaikan kepada investor. Bahkan ada dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan dana. Akibatnya, banyak investor mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau kita dikaitkan dengan materi hukum ekonomi syariah, kasus ini berkaitan dengan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah terdapat dua pihak, yaitu sohibul mal, pemilik modal atau investor, dan mudharib, yaitu pihak yang mengelola modal tersebut. Nah, dalam akad mudharabah, pengelola memiliki kewajiban untuk mengelola dana secara jujur, amanah, transparan. Selain itu, dana yang diterima harus benar digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, pada kasus dana syariah Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diduga tidak dijalankan dengan baik. Jika benar terdapat proyek fiktif atau dana digunakan tidak sesuai peruntukannya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip akad mudharabah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Nah, kalau dilihat dari sisi sosiologi, kasus ini juga menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah kepercayaan sosial. Nah, banyak masyarakat bersedia menanamkan modal karena percaya pada penggunaan label syariah. Ketika kepercayaan itu disalahgunakan, masyarakat menjadi ragu terhadap lembaga atau investasi syariah lainnya. Nah, yang kedua adalah interaksi sosial. Informasi mengenai investasi ini banyak menyebar melalui media sosial, seminar maupun rekomendasi dari orang-orang lain. Hal tersebut membuat semakin banyak masyarakat tertarik untuk ikut berinvestasi. Nah, selanjutnya ada perilaku kolektif. Banyak orang ikut berinvestasi karena melihat orang lain memperoleh keuntungan, sehingga keputusan investasi lebih didasarkan pada ikut-ikutan daripada melakukan analisis secara mendalam. Terakhir adalah penyimpangan sosial. Jika benar terjadi manipulasi proyek dan penyalahgunaan dana, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan norma agama dan prinsip ekonomi syariah yang menjunjung tinggi kejujuran serta amanah. Nah, sebagai penutup kasus ini mengajarkan bahwa dalam memilih investasi syariah, kita tidak cukup hanya melihat label syariah. Kita juga harus tahu dan memastikan bahwa pengelola benar-benar menjalankan akad sesuai dengan prinsip syariah, yang transparan dalam mengelola dana serta bertanggung jawab kepada para investor. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.